Selamat pagi, siang, ataupun malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan leaflet terkait dagu sibu obat enema dan pil KB. Adapun anggota kami terdiri dari saya, Ratna, NIM 18147. Perkenalkan, nama saya Agnes, NIM 18145. Saya Gede Aryo Billy, NIM 18144. Saya Fania dengan NIM 18146. Obat yang pertama yaitu Microlax Enema. Microlax Enema merupakan suatu pencahar berbentuk larutan atau gel yang dikemas dalam sebuah tube dengan aplikator yang halus dan elastis, sehingga mudah dimasukkan ke dalam anus. Tujuannya untuk merangsang pengeluaran kotoran atau feses dengan memberikan efek terapi lokal ataupun sistemik. Adapun komposisi dari Microlax Enema ini, tiap 5 mili mengandung natrium lauryl sulfoasetat sebanyak 0,045 gram, natrium sitrat 0,450 gram, sorbitol 4,465 gram, dan PEG 400 0,625 gram. Cara kerja dari Microlax Enema yaitu dengan menurunkan tegangan permukaan feses, secara bersamaan menyerap air ke dalam usus besar sehingga feses menjadi lembek. Microlax juga melumasi bagian bawah rektum sehingga feses lebih mudah dikeluarkan. Indikasi dari obat ini yaitu sebagai pencahar untuk mengatasi susah buang air besar atau sembelit. Khususnya diberikan pada penderita yang harus tinggal di tempat tidur, orang dewasa, orang tua, anak-anak, dan wanita hamil. Obat ini dikontraindikasikan pada penderita penyakit wasir akut dan penderita radang usus besar. Adapun efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan Microlax Enema ini yaitu diare dan kekurangan cairan. Untuk dosis obat ini, untuk anak di atas 3 tahun dan dewasa, beri 1 tube dengan memasukkan pipa aplikator seluruhnya pada rektum atau anus. Peringatan pada penggunaan obat ini yang pertama, baca aturan pakai, jika sakit berlanjut segera hubungi dokter. Yang kedua, obat pencahar hanya digunakan bila benar-benar diperlukan saja. Yang terakhir, hanya untuk penggunaan jangka pendek. Obat ini bisa didapatkan di apotek dan di rumah sakit. Untuk cara penggunaan, yang pertama, sebelum menggunakan, cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih menggunakan sabun. Kemudian bisa kita lihat pada gambar cara penggunaan Microlax. Yang pertama itu buka penutup enema, pencet tube-nya sedikit supaya sejumlah kecil isinya keluar. Kemudian dioleskan pada bagian luar dari pipa. Masukkan pipa ke dalam anus baik pada pasien dewasa maupun anak-anak. Tekan tube tersebut supaya seluruh isinya habis keluar. Dan yang terakhir, cabut kembali pipa tersebut tanpa melepaskan tekanan pada tube. Disarankan penggunaan obat dilakukan di kamar mandi. Kemudian untuk penyimpanan dilakukan pada suhu kamar 25-30 derajat Celcius. Obat dibuang jangan membuangnya dengan kemasan secara sembarangan. Pastikan kemasan sudah kosong dan sudah rusak. Kemasan kemudian bisa dibuang di tempat sampah. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada pil KB Yasmin. Obat pil KB Yasmin ini merupakan obat kontrasepsi oral kombinasi yang digunakan sebagai pencegahan terhadap kehamilan. Komposisi dari obat pil KB Yasmin sendiri itu yaitu setiap tabletnya itu mengandung hormon drospirenone sebanyak 3 mg dan etilestradiol sebanyak 0,03 mg. Cara kerjanya sendiri, drospirenone dan etilestradiol adalah hormon turunan progesteron yang membantu mengatur reproduksi dari wanita. Saat dikombinasikan, obat bekerja dengan menekan hormon gonadotropin supaya menghambat ovulasi. Yasmin juga dapat mengentalkan cairan mukosa pada leher rahim yang membuat sperma sulit untuk bergerak di dalam ovarium. Lalu indikasi dari obat pil KB Yasmin ini, obatnya itu sebagai obat kontrasepsi oral dengan efek anti-mineral kortikoid dan anti-androgenik yang bermanfaat untuk wanita yang mendapatkan hormon berhubungan dengan retensi cairan dan gejala yang ditimbulkan untuk wanita yang memiliki jerawat dan seborea. Kontraindikasinya sendiri, kontraindikasi oral kombinasi tidak boleh digunakan jika ada kondisi-kondisi seperti memiliki riwayat trombosis atau
tromboemboli vena atau arteri, memiliki riwayat migrain dengan gejala-gejala neurologis vokal, diabetes mellitus dengan kelainan vaskular, hipertensi yang parah, insufiensi ginjal atau gagal ginjal akut, dan lain sebagainya. Jika kondisi tersebut terjadi pertama kali sejak penggunaan pil-KB Yasmin, maka obat harus segera dihentikan. Baik, selanjutnya efek samping pada obat pil-KB Yasmin ini. Ada mual, muntah, emosi labil, nyeri payudara, pendarahan tidak teratur, depresi, hilangnya atau penurunan libido. Yang selanjutnya lagi ada untuk mendapatkan obat ini bisa di apotik, instalasi farmasi, di rumah sakit. Nah, untuk cara penggunaannya, pil KB diminum setiap hari pada jam yang sama setiap harinya. Selanjutnya, pil pertama dimulai pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Sangat dianjurkan penggunaannya pada hari pertama haid. Bila pil habis, baiknya tunggu 1 minggu, baru kemudian memulai minum pil dari paket yang baru. Bila muntah dalam waktu 2 jam setelah meminum pil ini, ambil pil lainnya atau gunakan kontrasepsi lainnya. Bila lupa minum pil atau kurang dari 12 jam, pil harus segera diminum setelah pasien ingat dan pil berikutnya diminum pada waktu biasa. Yang selanjutnya, bila lupa minum pil atau lebih dari 12 jam, yang pertama itu pemakaian obat harus dilanjutkan lebih dari 7 hari. Yang kedua, diperlukan pemakaian 7 hari secara terus-menerus. Nah, untuk penyimpanannya dia tuh jangan disimpan di atas 30 derajat Celcius. Simpan semua obat dengan baik dan jauhkan dari jangkauan anak-anak dan sinar matahari secara langsung. Yang terakhir, ada pembuangan dari obat pil ini. Yang pertama itu buang produk bila masa berlakunya telah habis atau sudah tidak diperlukan lagi. Yang terakhir, jangan membuang obat ke dalam saluran pembuangan atau toilet.